Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah. Salat termasuk apa yang harus dilakukan oleh salat adalah perkara ta'abudiyah. Cara-caranya sudah tauqifi, ditetapkan dari sononya. Ditetapkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk apa yang dibaca seusai salam. Apakah Alhamdulillah ataukah Al-Fatihah? Karena ada imam begitu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Al-Fatihah ada. Ada juga yang Alhamdulillah, ada juga yang Astagfirullah. Karena ini perkara ta'abudi, jangan gunakan perasaan. Jangan gunakan ro'yu, jangan gunakan otak. Oh, karena sudah selesai dari kewajiban jadi ya Alhamdulillah, itu otak kita. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW seusai sholat. Beliau seusai sholat beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu selalu demikian. Lalu para ulama mengupas, kenapa setelah beres sholat kok istighfar? Bukankah istighfar itu dilakukan setelah melakukan dosa? Kan gitu ya otak kita. Kalau sholat kan ibadah, kenapa setelah ibadah itu istighfar? Para ulama menganalisa istighfar seusai sholat itu untuk menghapus dosa yang kita lakukan selama ibadah sholat. Mungkin banyak kekurangan di dalam sholat kita yang melahirkan dosa. Apa saja kekurangannya? Yang terutama apanya coba? Kekhusyuan ya. Dalam sholatnya kita ngelamun. Dalam sholatnya kita ingat urusan dunia. Loh, apakah ngelamun dan ingat dunia dalam sholat dosa apa tidak? Iya dosa. Dari mana tahu dosa? Dari adanya ancaman dari Allah. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, diancam dengan ancaman kecelakaan. Siapa? Orang yang lalai dalam sholatnya, ngelamun, tidak khusyuk, ingat kepada urusan dunia di dalam sholatnya. Itu dosa, ya. Dan banyak kekurangan lain, mungkin kekurangan dalam perkara gerakan-gerakan sholat. Gerakannya ada unsur lalainya, cara rukunya, cara sujudnya, cara duduknya. Tidak mencontoh Nabi SAW. Padahal Nabi menekankan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian dengan cara sholat seperti kalian melihat aku sholat. Rukunya, sedekapnya, sujudnya itu ikuti. Mungkin kita lalai dari itu. Rukunya berbeda dengan ruku Nabi SAW. Sujudnya berbeda dengan cara sujud Nabi SAW. Itu kekurangan. Tidak membatalkan sholat, tapi menjerumuskan kepada kekurangan dalam sholat. Belum aspek niatnya, mungkin ada unsur dunianya. Mungkin ada unsur ingin dipujinya. Itu semuanya dosa. Itu tidak membatalkan sholat, tapi melahirkan dosa yang dilakukan di dalam sholat. Begitu salam istighfar untuk menutupi dosa-dosa tadi. Itulah analisa para ulama kenapa setelah sholat istighfar. Karena di dalam sholat amat sangat mungkin kita melakukan dosa-dosa tanpa kita sadari. Ya, jadi bertemulah penjelasan ro'yu kita dengan contoh dari Nabi SAW. Nabi mencontohkan istighfar 3 kali. Kemudian ada penjelasan ro'yu yang benar, rasional, logis, masuk akal. Pantas kalau setelah sholat kemudian istighfar. Dan inilah yang lebih kuat, bukan Alhamdulillah, bukan Al-Fatihah, tapi istighfar. Wallahu a'lam.